Salam logika. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi Udah gila negara ini. 85 Kalau orang tuanya miskin, anaknya udah dipastikan miskin. Menurut Si Kokori lagi-lagi koyak dan lagi-lagi tersakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Salam logika. Ini dia guys. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Mario Rubio hari Jumat kemarin di Malaysia. Begitu tingginya tingkat kepercayaan dunia terhadap kedaulatan Malaysia sampai-sampai pertemuan yang membahas tentang pertikaian negara-negara besar dibahas di Malaysia. Kenapa tidak di Indonesia? Padahal presiden kita bilang negara kita adalah negara besar. Dan memang negara terbesar di Asia Tenggara adalah Indonesia. Ayo, kenapa tidak di Indonesia? Ya, karena di Indonesia para elitnya masih low class. Tingkat kepercayaan dunia terhadap kedaulatan Indonesia masih setingkat dengan Pak Ogah di perempatan doang. Masih seneng minta cepean. Mungkin juga ya memang berpengaruh kalau dulu Belanda menjajah Indonesia dan Malaysia dijajah oleh Inggris. Jadi pada umumnya negara-negara bekas jajahan Inggris itu pada maju. Dan yang pasti Malaysia tidak pernah teriak-teriak, "Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi." Hidup Jokowi enggak ya? Enggak, ya pasti hidup lah, Pak Jokowi masih hidup kan. Aduh, iya. Tapi ya memang itu menjadi sorotan lah sekarang itu ya, lagi heboh-hebohnya kenapa milih Malaysia gitu. Ya mereka juga memikirkan bro ya, memikirkan juga kalau kesini tuh banyak pungli. Aduh, di sini tuh banyak pungli, itulah kenapa orang investor aja banyak yang lari ke Malaysia. Investor yang udah bertahun-tahun di sini itu banyak lari ke Malaysia guys. Itulah kenapa di Indonesia tuh banyak pengangguran sekarang. Tapi jangan bising ya. Ini rahasia kita berdua ya. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Udah gila negara ini. 85% beras premium yang berada di pasaran ternyata oplosan. Bayangin, kalian beli beras premium ternyata dioplos. PT Wilmar Group dan juga perusahaan 3 lainnya itu lagi diperiksa oleh Barreskrim Polri. Dan kerugiannya itu berpotensi sekitar 99 triliun. Ini udah sangat kejahatan yang sangat berat guys. Bayangin, masyarakat udah beli beras mahal ternyata dioplos. Kurang gokil apa negara ini? Aduh, aku tuh sampai heran kok bisa lolos di pasaran gitu loh. Beras mahal ini ternyata oplosan. Bensin dioplos, beras dioplos. Terus apalagi nih kira-kira yang bakal dioplos? Yuk, komen yang menarik yuk. Lucu. Mana nih orang-orangnya yang bilang tuh kalau Indonesia sekarang kaya dengan beras, kaya kalian itu ditipu. Orang beras saja dioplos untuk dijual ke masyarakat. Apa sih yang nggak dioplos di sini? Dioplos tuh dicampur ya guys, dicampur ya. Bayangkan, rakyat dibohongi terus. Itu hari minyak petrol atau bensin yang dioplos, sekarang beras dioplos. Ini bentar lagi nih apa yang mau dioplos nih? Aduh,
Pemerintah mau jadi apa ini? Kenapa kok sampai kayak gitu? Pengawasannya kemana ini? Pengawasan dari pemerintah ini gimana? Buat kilang-kilang beras itu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aduh, sebodoh itu kah rakyat kita? Gampang banget dibodohi gitu ya. Aduh, udahlah beras semakin hari semakin mahal. Udahlah mahal belinya, dioplos lagi. Mau jadi apa coba? Astagfirullahaladzim. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Kalau orang tuanya Ini dia, miskin, guys. anaknya udah dipastikan miskin. Menurut gue ini ngawur statementnya. Cuma datanya bilang gini, 65% anak dari keluarga miskin di Indonesia bakal actually tetap miskin. Serius, gue bukan ngomongin takdir, tapi ini datanya. Cuma problem yang paling gede, sekelas wakil menteri ngomong kayak gitu itu sebenarnya nggak ada empati. Karena ini bukan hasilnya mutlak, walaupun 75% orang miskin di Indonesia itu cuma sekolah sampai SD. Kita tahu rootnya sebenarnya pendidikan. Nggak ada pendidikan, nggak ada skill, nggak ada akses ke kerja yang layak. Ditambah sama biaya pendidikan yang makin lama makin mahal. Tapi gue sangat nggak percaya kemiskinan itu dari gen atau diteruskan dari orang tua ke anak. Ini lebih ke masalah sistemik dan mindset. Kalau masalah sistemik, artinya sebenarnya anaknya bisa putusin rantai itu. Diekspos ke pendidikan yang berbeda, dikasih akses ke kesempatan yang lebih luas. Cuma karena Indonesia adalah negara budaya, mindset yang pegang role paling gede. Anaknya menurut gue nggak boleh disamain rutenya sama dengan orang tuanya. Pertanyaan yang tepat itu bukan kenapa orang miskin tetap miskin, tapi kenapa sistem kita nggak bisa mengeluarkan orang miskin dari kemiskinan. Tapi menurut kalian gimana? Apa ada alasan lain di luar dari dua yang gue jelasin? Secara statistik orang miskin jadi miskin lagi. Coba komen di bawah. Negara ini tuh semakin hari semakin kayak menunjukkan kayak Tuhan itu kayak Allah itu sudah menunjukkan bahwa negara kita itu apa ya, nggak bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya gitu. Dengan statement-statement yang dikeluarkan oleh wakil menterinya, entah presidennya sekalipun gitu. Bahkan, waduh, kemarin tuh wakil menterinya tuh bilang, jadi kalau orang miskin pasti anak-anaknya tuh miskin. Ini semakin menunjukkan bahwa negara itu tidak bisa menghadirkan yang terbaik untuk rakyatnya. Hanya sekedar janji gitu untuk mesejahterakan rakyatnya itu kayak nggak ada ide gitu. Kayak idenya ya itu aja gitu. Kayak apa ya? Kayak nggak mampu. Ini menunjukkan bahwa negara kita itu nggak mampu untuk melindungi masyarakatnya gitu. Bahkan untuk memutus rantai kemiskinan itu negara kita rasanya nggak mampu untuk itu. Itu sudah ditunjukkan sendiri oleh pejabatnya sendiri gitu. Jadi kita itu nggak usah bingung-bingung untuk mencari kesalahan pemerintah kita. Orang setiap hari ditunjukin sama mereka ke kesalahan-kesalahan mereka. Mereka sendiri yang menunjukkan. Lucu nggak? Lucu dong. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini deh guys. Si Kokori Ini dia, lagi-lagi koyak dan lagi-lagi tersakiti ya. Di mana Dikasih dia nih, Kokori ini memposting ulang video aku di mana aku saat itu sedang melihat pertandingan sepak bola antara Malaysia melawan Vietnam ya, dan alhamdulillah Malaysia menang 4-0 atas Vietnam. Kokori Ya, sangat-sangat terluka ya, sehingga dia memposting ulang videoku dengan menuliskan caption seperti ini. Nampak sekali Anda cemburu ya dengan kami warga negara Indonesia yang memberi sokongan, dukungan kepada negara Malaysia ini ya, Kokoria. Segigih apapun Anda, Kokoria, ya, untuk memprovokasi, mempropaganda, memanipulasi ya, kami tak percaya dengan Anda ya. Kami tetap menyokong di mana negara Malaysia tempat kami mencari rezeki. Jangan jealous. Gue tuh pernah juga guys ya. Pernah juga ya. Kayak gitulah ceritanya gitu. Nonton timnas Malaysia main di Stadium Bukit Jalil gitu. Gue datang tuh ke sana sama banyak teman-temanku gitu ya. Orang-orang Indonesia juga banyak orang-orang Melayu, orang-orang Malaysia gitu yang nonton ke sana bareng-bareng kita lah gitu ya. Ya, gue tuh di apa ya? Ya dihina, dicaci gitu di sosial media, di TikTok pada waktu itu ya. Ya di YouTube juga ada tuh. Waktu aku nonton itu juga ada. Waduh, aku pokoknya semua ucapan ada tuh di komentar tuh. Entah aku dikatain pengkhianat lah. Aku jelasin di sana, gue tuh bukan lagi berkhianat guys. Ya, gue bukan lagi. Ini hanya bentuk support kita sama jiran kita. Ini persaudaraan kita loh. Ini gue mau menunjukkan bahwa kita itu bersaudara. Toh pada saat
timnas Indonesia main di Kuala Lumpur pada saat itu lawan kalau nggak salah Brunei Darussalam, itu kawan-kawanku yang orang-orang Malaysia juga datang support kita gitu. Support Indonesia, support timnas kita. Ya juga ada orang-orang Malaysia yang support Brunei Darussalam. No problem. Ini soal kesukaan kita ke tim itu. Ya udah biasa-biasa aja gitu. Kita saling support itu sudah biasa. Yang dipermasalahkan itu kenapa kita yang support ke Malaysia malah dikatain mengkhianat lah ini. Kenapa nggak kalian nggak ngomong tuh pada saat orang-orang kita itu nonton nonton negara lain ke negara lain gitu, pada waktu negara lain contoh ya di Piala Dunia kemarin yang mengidolakan misalnya kayak Spanyol atau Inggris gitu. Mereka datang ke sana nonton Inggris. Kenapa nggak dibilang itu yang pengkhianat? Ayo coba. Kenapa yang kita nonton Malaysia dikatain pengkhianat? Gimana sih konteksnya itu? Gue heran tuh sama SDM orang-orang kita ini. Aduh ya, gue dihabisin pada waktu itu, bener guys. Tapi nggak apa-apa lah, gue sadar orang-orang itu hanya nggak mampu aja untuk menjadi kayak aku gitu aja. Aku tetap bersyukur kok bisa nonton di stadium yang semegah itu, bisa nonton bareng-bareng Harimau Malaya di sana. Gue bersyukur banget gitu, karena nggak semua orang bisa datang ke sana. Seperti itulah kira-kira guys. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.